Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan beberapa hari puasa Ramadan, yang artinya kita sudah dekat memasuki hari raya Idul Fitri. Dalam puasa banyak sekali yang bisa membatalkan puasa, banyak sekali yang bisa menjadikan amal kita menjadi berlipat ganda. Tetapi di dalam puasa sendiri juga banyak sesuatu hal yang terkadang kita remehkan, padahal ada banyak sesuatu yang bisa timbul karena sesuatu yang kecil tersebut. Salah satunya tadi siang saya baca-baca, saya mengingat lagi ketika saya pernah mengaji kitab Ihya Ulumuddin di Al-Muhibbin Tambak Beras Jombang bersama Gus Idris. Waktu itu saya masih ingat beliau menjelaskan tentang keajaiban hati, menjelaskan tentang bagaimana bahayanya orang yang mempunyai sifat-sifat yang tercela seperti ujub, seperti hasud dan lain sebagainya. Di samping itu juga dijelaskan juga ternyata di Ihya itu tentang mengobati penyakit-penyakit hal tersebut, seperti itu. Yang berhubungan dengan puasa ada satu yang menarik. Di sini di Syarah Ajaibul Qalbi di Ihya juz 3 insyaallah. Ini menjelaskan wa yuqalu fi kasratil aqli situ khisalin madmumatin. Di sini menjelaskan tentang bahayanya ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan, terlalu memperkenyang perut kita. Ketika kita berbuka puasa, wah iku rasanya koyok balas dendam. Wah aku poso sedino ora mangan ra ngombe, pengen mie ayam yo gak keturutan, pengen bakso gak keturutan. Wah iki wayahe buka ngenteni iki. Berbuka ana bakso, ana mie ayam, ana es campur, es cendol, es kabeh sak piturute dikulmono dadi siji ape dipangan kabeh. Nah, ini ternyata ada 6 bahaya yang disebabkan karena kita terlalu banyak makan. Apa saja? Awaluha, yang pertama, ketika kita terlalu memanjakan perut kita. Ayat haba khaufallahi min qalbihi. Ketika kita banyak makan, maka rasa takut kita terhadap Allah itu akan dihilangkan oleh Allah di dalam hati kita. Karena ketika logikanya seperti ini, ketika perut kita kenyang, maka yang timbul adalah kekuatan, yang timbul adalah syahwat, yang timbul adalah keinginan-keinginan yang luar biasa. Karena perut kita kenyang, kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Maka ketika perut kita kenyang, maka pikiran-pikiran kita semrawut, pengen opo. Itu menyebabkan ketakutan kita kepada Allah itu menipis. Nah, ini kalau kita lakukan secara terus-menerus, bisa jadi hati kita akan keras karena kita sudah terlatih, sudah tidak takut kepada Allah. Maka seperti puasa kita, kenapa puasa itu katanya dalam bulan puasa, dalam Ramadan itu setan sudah dikerangkeng karo Gusti Allah. Setan gak iso ganggu karo Gusti Allah. Tetapi wayahe poso ya sing gak poso akeh. Masih banyak berkeliaran, masih banyak di sekitar tempat saya warung-warung bercadar itu banyak sekali. Jadi karena suasana Ramadan tidak cuman hamba Allah saja yang bercadar. Jadi sekarang trennya warung-warung ikut bercadar. Mungkin juga karena takut terkena COVID-19 juga mungkin. Yang kedua, ayat haba rahmatal khalqi min qalbihi li'annahu yadunu annahum kullum syibba. Yang kedua itu hilangnya rasa kasih sayang kita terhadap sesama, terhadap makhluk.
hilangnya rasa kasih sayang kita terhadap sesama. Itu sangat luar biasa, berbahaya sekali. Yaitu karena ketika kita kenyang, kita melakukan sesuatu, berarti nyolong, utawa gosok, utawa opolah, kita tidak akan memikirkan hati seseorang. Awak dia gak mikir, wis pokoknya aku apa yang ngelakoni kesenangan hati kita, kan ngoten. Jadi wis gak mikir, cek iku ngelarane uang, cek iku sakno cah nek wong aku nek nyolong wong sing tak colong ngesakno. Sakno cah wong sing tak adu domba iku ngesakno. Sakno cah aku kok bodoni uang, kok nek wong sing tak bodoni ya apa? Ya apa yang kok nek keluargaku sing dibodoni uang, nanti saya seperti apa? Itu akhirnya menjadi hilang. Tidak ada hubungannya dengan yang pertama. Yang pertama karena hilangnya rasa takut kepada Allah, akhirnya kita jadi tidak takut juga melakukan kejelekan. Kan ngaten. Melakukan kejelekan seperti adu domba, namimah, hasud. Itu juga panjang sekali hasud itu. Hasud itu iri kepada orang lain. Tujuannya hilangnya kenikmatan atas orang yang dihasuti. Jadi kalau kenikmatannya belum hilang, dia tidak akan merasa puas. Walaupun dia diberikan sesuatu yang sama atau harta yang sama dengan orang yang dihasuti, dia tidak akan puas sebelum kenikmatan yang ada atau yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dihasuti itu hilang dari orang yang dihasuti. Seperti itu. Maka ketika seseorang sudah tidak mempunyai kasih sayang terhadap sesama, gak duwe ngesakno, gak duwe sungkan, berarti hubungannya lagi dengan adab tata krama. Menungso ora duwe adab, ora duwe tata krama, gak duwe isin. Dan gak duwe isin, ya lebih baik hewan daripada menungso. Man laisal adab wajaba alaihil santap. Ngono jarene. Sapa wonge sing gak duwe adab wajib disantap jarene. Itu dawe Gus Idris waktu itu aku ngaji dengan saya dulu. Seperti itu. Tidak punya adab. Akhirnya ketika seseorang tidak punya adab, 1, 2, 3 orang tidak punya adab, dia tidak punya adab kepada temannya, dia tidak punya adab kepada orang yang lebih tua, dia tidak punya adab kepada adik-adiknya, ya jadilah kerusakan-kerusakan yang ada. Wis gak podo seneng, wis gak podo ana koncone seneng, awak dhewe gak iso melok seneng, ana koncone susah, awak dhewe dadi seneng. Nah, akan terjadi seperti itu, akan terjadi kerusakan, akan terjadi kehasutan, akan terjadi namimah, sapi nunggalane, akan terjadi seperti itu. Itulah bahayanya ketika kita terlalu memanjakan perut kita. Yang ketiga, annahu iskilu anit ta'at. Ketika kita banyak makan, dawuh Imam Ghazali, itu membuat kita berat sekali melakukan taat kepada Allah. Kita tahu ketika kita beribadah, setiap saat itu kita selalu digoda oleh setan. Apapun, apa ngaji yo abot, apa sholat yo abot, apa poso yo abot, amit-amit pemeneh koncone gak poso, pemeneh koncone setan kabeh saiki. Ayo malah aku ning ndi golek mie ayam, wis bae poso-poso. Ora ngerti wae kok. Wong tuane ora ngerti wae kok. Ayo melok aku ning ndi, mlaku-mlaku. Lha apa mlaku-mlaku nyemeti mercon cacah kuwi. Setan gara-gara kanca sing ngajak. Taat. Lawannya taat berarti maksiat. Lebih mudah kita melakukan maksiat. Ketika kita selalu nyenengno weteng tok, akhire maksiat tok, taat iku abot. Padahal memang ketika kita taat itu kita harus
musuhan dengan setan. Makanya takarannya ketika kita itu bingung mana sesuatu yang lebih baik itu mudah. Apa yang kita inginkan, apa yang paling berat kita pilih, itu adalah yang terbaik. Dan apa yang paling kita senangi, itu kurang baik. Contoh, sholat saiki kita sholat engkok yo. Sholat saiki kita sholat engkok yo. Engkok wae lah. Nah, itu perlu kita pikir. Abot endi timbangane? Abot engkok, kusok mau kok abot engkok, wos. Berarti saiki wae. Kok abot saiki berarti engkok wae. Itu takarannya. Sama halnya lah seperti kita memilih jodoh ataupun yang lain. Kameramannya juga begitu ini. Kalau memilih jodoh juga seperti itu, Mas. Sing enteng munggo awak dhewe karo sing enteng munggo wong tua. Biasanya sing abot munggo wong tua itu adalah sing luwih apik. Dan ternyata insya Allah ketika apa yang dari orang tua, insya Allah adalah hal yang paling terbaik. Dan itu biasanya wabot. Angel ngelakoni taat, gampang ngelakoni maksiat. Yang keempat, anau ida sami'a kalamul hikmati la yajidu lahu rikotan. Bahayane wong sing ngumbar weteng tok. Sing keempat, ketika dia dinasehati itu gak mlebu tapi metu neh, mlebu kuping kiwa, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Karena atine atos lho, bener ta? Benar yang di awal tadi, hatinya jadi atos nek suwe-suwe dilakoni terus. Ini yang keempat ini, ketika dia diberikan masukan, ketika dielingno iki wangel. Karena sudah mati hatinya, keras hatinya. Seperti itu. Yang kelima, annahu idza takallam bil mau'idati wal hikmati la yaqa'u fi qulubin nasi. Bahaya lagi. Akibat atine peteng, akibat dia kakean maksiat, akibat dekne angel taat. Berakibat lagi dengan yang kelima, ketika dia memberikan nasihat kepada orang lain, nasihatnya gak ngeresap di hati. Yang berbahaya bagi seorang guru, yang berbahaya bagi seorang ustadz, yang berbahaya bagi seorang pendidik. Makanya kenapa kok ngakeh-ngakeh no poso. Makanya gue pondok ki akeh nek mondok ki aja mong mangan turu ngising, mangan turu ngising, mangan turu ngising. Ngono tok jarene biyen. Permangan turu neh ngising neh. Padha kaya posone awak dhewe. Mangan turu ngising, mangan turu ngising. Akhire awak dhewe mangan ae. Ya ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, awangel ditampa. Sok-sok mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Mambu. Itu yang kelima. Makanya ojo kakean mangan. Yang keenam, ini jelas nih. Yang keenam ini, ayahi fihil amrod. Kakean mangan iku isok gawekno tumbuhnya berbagai penyakit. Kakean mangan enak, yo ndadekno kolesterol. Kakean mangan gak enak, yo ndadekno darah rendah. Kakean mangan sate, yo ndadekno darah tinggi. Makanya apapun memang harus yang sedang-sedang saja. Karena itu ketika kita berpuasa, boleh kita mengidamkan berbuka dengan yang manis-manis, tetapi jangan terlalu manis. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah, karena berpuasa itu sebenarnya melatih hawa nafsu kita, sebenarnya melatih ketakwaan kita, sebenarnya melatih ketaatan kita ini tadi, melatih rasa takut kita kepada Allah, melatih nafsu kita agar kita selalu ingat kepada Allah, agar kita selalu mengingatkan diri kita sendiri, agar kita selalu bersiap-siap membersihkan diri kita, agar ketika nek awak dhewe ngomongi ning gone wong liya iki mau upase mandi. Makanya berbeda
ular dengan sapi. Ular itu dia mempunyai bisa yang luar biasa. Ini apa? Bisa racun. Mempunyai bisa yang luar biasa. Karena apa? Dia ini mangane saulan pisan, seminggu pisan. Beda ambek sapi. Sapi ku angger dino mangan. Sapi ku mangane bisa sampai 19 jam itu dihabiskan untuk makan. Setelah makan tidur. Itu sapi. Makanya ketika nyokot sapi ambek ulo sing nyokot, yo mandi ulo. Karena ulo sregep poso. Menungso ya ngono, wong sing sregep poso mau mandi upase. Makanya aja sampai dicokot wong sing senengane poso. Di samping mandi upase, abab ya mandi tenan. Sementara itu saja. Nanti kita bisa membahas pembahasan yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.